Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Apakah baik? Sehat? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ya anggota kelasnya di kelas ini? Oke, silahkan kamu pimpin teman-temanmu untuk berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada yang tahu apa materi kita hari ini? Oke, betul. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi materi kita hari ini yaitu keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini yaitu yang pertama, di akhir nanti kalian diharapkan dapat mengetahui apa contoh perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian diharapkan kalian dapat menyebutkan contoh-contoh perbedaan budaya yang ada di sekitar kalian. Oke, baik, jadi kita akan langsung saja masuk ke materi. Jadi perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada banyak sekali perbedaan, karena Indonesia itu adalah sebagai negara kepulauan yang membentang luas, memiliki kekayaan yang luar biasa. Keberagaman budaya di Indonesia ini adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor geografis, sejarah panjang, dan pengaruh budaya asing. Dan ratusan suku bangsa yang mendiami ribuan pulau di Indonesia itu memiliki banyak sekali bahasa, adat istiadat, seni, dan kepercayaan yang unik yang menciptakan mozaik budaya yang mempesona. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa budaya di Indonesia itu sangat banyak. Contohnya seperti faktor geografis. Di faktor geografis ini, Indonesia adalah negara kepulauan yang memainkan peran penting dalam membentuk keberagaman budaya. Nah, Indonesia kan terdiri dari banyak pulau. Nah, isolasi geografis antar pulau ini memungkinkan budaya lokal berkembang secara mandiri dan menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam bahasa, adat istiadat, dan seni. Dan faktor selanjutnya itu juga bisa kita lihat dari sejarah. Sejarah panjang Indonesia yang diwarnai oleh kerajaan-kerajaan. Nah, dulu kan Indonesia terdapat banyak kerajaan dari berbagai pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan juga kalau dari sejarah itu kita juga bisa melihat dari zaman kolonialisme. Nah, kalau di zaman kolonialisme ini juga berpengaruh terhadap budaya kita ya, karena zaman kolonialisme ini membawa budaya asing masuk ke Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia dalam berbagai bentuk lebih dari 700 bahasa daerah digunakan di seluruh Nusantara, dan masing-masing mencerminkan identitas dan cara pandang unik dari suku bangsa yang menggunakannya. Keberagaman budaya merupakan aset bagi bangsa Indonesia. Selain menjadi daya tarik wisata yang menarik wisatawan dari seluruh dunia, keberagaman budaya juga dapat meningkatkan toleransi, persatuan, dan inovasi. Dengan saling memahami dan menghargai perbedaan budaya, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara harmonis dan membangun hubungan yang lebih kuat. Tentu saja terlepas dari itu semua, tantangan budaya itu juga membawa tantangan. Apa itu tantangannya? Seperti konflik antar kelompok, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan hilangnya budaya lokal akibat globalisasi. Seperti dulu itu juga sempat karena perbedaan budaya banyak terjadi konflik, misalnya tragedi di Poso,
Nah itu semua karena perbedaan budaya. Cuma kita itu harus menghormati seluruh perbedaan budaya supaya tidak terjadi, supaya kita bisa menghindari hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, upaya pelestarian budaya melalui pendidikan multikultural, promosi budaya, dan perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah contoh keberagaman budaya di Indonesia melalui sebuah media pembelajaran yang sudah Bapak buat. Nah, bisa kalian lihat di sini, Bapak memegang sebuah nah, di sini terdapat banyak di sini contoh budaya yang ada di Indonesia. Misalnya adat Bali. Nah, di sini kalian bisa lihat ini rumah adat Bali dan ini baju adat Bali, dan ada juga di situ tarian khas Bali. Ada yang tahu itu tari apa? Oke, betul, tari kecak ya. Kemudian kita buka halaman selanjutnya. Nah, di sini ada adat Jawa. Ini bisa kalian lihat ada rumah adat Jawa dan ada juga pakaian khas adat Jawa. Kemudian kita buka lagi halaman selanjutnya. Ini adat dari Aceh. Ada rumah adat dari Aceh. Kemudian tarian khas Aceh itu tari saman ya. Kemudian baju khas Aceh. Oke, selanjutnya yang terakhir. Nah, selanjutnya itu adat Papua. Kalian bisa lihat ya. Jadi seperti ini bentuk rumah adat Papua ya. Kemudian di sini juga baju khas adat Papua. Nah, jadi ini contoh perbedaan budaya, perbedaan adat yang ada di Indonesia. Tentunya masih banyak lagi, tapi Bapak cuma bisa menunjukkan ini sekarang. Nah, itu tugas kalian. Nah, tugas kalian sekarang itu coba kalian catat dan gambar di buku kalian itu. Ini untuk tugas kalian sebentar ya. Jadi tugas kalian itu catat, kemudian gambar rumah adat dan baju adat yang ada di Indonesia selain dari yang Bapak tunjukkan tadi. Jadi tugas kalian itu mencatat dan menggambar contoh lain selain yang Bapak tunjukkan tadi itu dari adat-adat yang ada di Indonesia, rumah adat dan pakaian adat. Silahkan kalian mencari referensinya di perpustakaan, ya, di perpustakaan. Nah, di situ banyak terdapat buku tentang adat-adat di Indonesia. Kalian ambil referensi dari situ, kemudian kalian gambar di buku kalian rumah adat dan juga pakaian adat dari daerah yang kalian pilih. Oke, Bapak kasih kalian waktu 30 menit, 45 menit, 30 menit lah. Oke, silakan kalian ke perpustakaan, kemudian kerjakan tugas kalian. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silahkan kalian kumpul ke sini biar Bapak bisa periksa. Oke, jadi inilah materi kita pada hari ini. Adapun kalau ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, dimaafkan ya. Silakan kalian masukkan buku kalian ke dalam tas, kemudian nanti di rumah baca-baca kembali apa yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, karena nanti Bapak akan bertanya nanti
minggu depan sebelum kita memulai pembelajaran ke materi selanjutnya, Bapak akan bertanya tentang pembelajaran hari ini untuk untuk apakah kalian masih mengingat tentang pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian membaca buku kalian di rumah? Nah, jadi nanti Bapak akan tanya kalian ya. Jadi silahkan baca kembali buku kalian di rumah. Oke, terima kasih. Saya beri kesempatan kepada kalian untuk bertanya kalau misalnya ada yang belum kalian pahami. Sudah tidak ada? Oke. Jadi karena sudah tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali minggu depan. Terima kasih.